Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk menjalani hari dan kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami boleh terus belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 23. Demikian. Sarah hidup selama 127 tahun. Sepanjang itulah umur Sarah. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisi Sarah. Sesudah itu Abraham bangun dari sisi istrinya yang meninggal itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini pendatang yang menumpang di antara kamu. Berikanlah kepadaku kuburan sebagai milik di antara kamu, supaya aku dapat mengantar jenazah istriku dan menguburkannya." Jawab Bani Het kepada Abraham, "Dengarlah kami, tuanku. Tuanku ini seorang pemimpin agung di antara kami. Jadi kuburkanlah jenazah istrimu di kuburan kami yang terbaik. Tidak seorang pun dari kami yang akan menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan jenazah istrimu." Kemudian sujudlah Abraham di hadapan Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku menghantar jenazah istriku dan menguburkannya, dengarkanlah aku dan tolonglah. Mintakan kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah, ia memberikannya dengan harga penuh kepadaku sebagai kuburan milikku di antara kamu." Pada waktu itu Efron hadir di antara Bani Het. Lalu jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham yang didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, aku memberikannya kepadamu. Kuburkanlah jenazah istrimu." Lalu sujudlah Abraham di hadapan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron yang didengar oleh mereka, "Sekiranya engkau berkenan, dengarkanlah aku. Aku bayar harga ladang itu. Terimalah dariku, supaya aku dapat menguburkan jenazah istriku di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah seharga 400 sikal perak. Apalah artinya itu bagi engkau dan aku? Kuburkan sajalah jenazah istrimu." Abraham mendengarkan usul Efron. Ia menimbang perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya di hadapan Bani Het, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang terletak di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta semua pohon di ladang itu hingga di seluruh batas tanah itu, beralih kepada Abraham menjadi miliknya,
di depan mata Bani Het, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah ladang dengan gua yang ada di sana beralih dari Bani Het kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini kita belajar bagaimana Abraham menunjukkan kesedihan, kedukaan karena ditinggal oleh Sarah, istri yang sangat dicintai. Namun Abraham tidak terus larut dalam kesedihan. Setelah ia mengungkapkan rasa duka, ia bangkit dan mengurus pemakaman istrinya. Menarik bahwa Abraham yang sebenarnya punya kesempatan untuk tidak membayar makam untuk pemakaman istrinya karena kerelaan dari orang Het waktu itu. Namun Abraham tidak mau. Ia mau tetap membayar agar makam istrinya benar-benar menjadi miliknya, atau istrinya dimakamkan di tempat miliknya, bukan orang lain. Dari sikap Abraham tersebut kita belajar bagaimana cinta Abraham yang begitu besar kepada istrinya. Sampai kematian istrinya pun ia menjaga agar tetap ada pada miliknya. Sikap Abraham yang tidak mau diberi cuma-cuma, namun ia mau membeli atau membayarnya, menunjukkan bagaimana Abraham adalah pribadi yang tidak mau bergantung pada belas kasihan orang lain. Selama ia dapat melakukannya, ia akan lakukan, apalagi untuk keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Abraham kita belajar pentingnya menjaga dan merawat cinta kasih dalam keluarga. Kita juga belajar bagaimana mengelola hidup agar tidak menggantungkan pada belas kasihan orang lain. Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita juga berdoa untuk setiap keluarga kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjaga dan merawat cinta kasih di tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan, kiranya mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk terus merawat cinta kasih yang Tuhan anugerahkan dan terjalin di tengah-tengah mereka. Berkati juga agar setiap kami dimampukan untuk mengelola kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga, agar kami tidak menggantungkan hidup kami pada belas kasihan orang lain. Karena pasti Tuhan akan memampukan kami dan memberkati kami. Mari Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.